Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sebuah desa, hiduplah seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu dan kakak tirinya yang bernama Bawang Merah. Ibu dan kakak tirinya memiliki sifat yang jahat. Mereka seringkali memperlakukan Bawang Putih dengan sangat buruk, seperti menyuruh Bawang Putih untuk melakukan semua pekerjaan rumah dan menganggap Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Sebelumnya, kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering bepergian dan ibu kandungnya yang sangat menyayanginya. Namun, semua itu berubah ketika keduanya telah meninggalkannya. Ibu dan kakak tirinya bersikap semakin jahat kepadanya. Setiap hari dia harus melakukan pekerjaan rumah dan melayani ibu serta kakak tirinya. Hingga suatu hari, dia sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tanpa dia sadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus sungai. Setibanya di rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih karena selendangnya tidak dapat ditemukan. "Dasar ceroboh," bentak Bawang Merah. "Pokoknya kamu harus mencari selendang itu dan jangan berani pulang jika selendang itu tidak ditemukan." Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut. Hingga larut malam, selendang tersebut belum kunjung ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. "Permisi," kata Bawang Putih. Selang berapa lama, seorang perempuan tua membukakan pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek itu. Ternyata, gubuk tersebut dihuni oleh seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih pun meminta izin untuk menginap satu malam di gubuk nenek tersebut. "Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari selendang yang hanyut, dan sekarang saya kemalaman. Bolehkah saya menginap malam ini?" tanya Bawang Putih. Nenek tersebut sangat baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap di gubuknya. "Boleh, Nak. Apakah selendang yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek tersebut. Ternyata, selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh nenek tersebut. Nenek itu mau menyerahkan selendang itu kepada Bawang Putih dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tetapi, kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Aku sudah lama tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" pinta nenek. Bawang Putih pun dengan senang hati menerima tawaran nenek itu. Waktu seminggu telah berlalu. Selama seminggu, Bawang Putih menemani si nenek dan rajin membantu si nenek. Si nenek pun memberikan selendang tersebut kepada Bawang Putih, lalu nenek itu memberikan hadiah kepada Bawang Putih. "Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku turut senang karena kau sangat rajin. Sesuai janjiku, aku akan mengembalikan selendangmu. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu di antara dua labu kuning ini untuk kau bawa pulang," kata nenek itu. Bawang Putih disuruh memilih labu tersebut untuk dibawa pulang. Awalnya Bawang Putih ingin menolak, namun karena Bawang Putih ingin menghormati pemberian si nenek, akhirnya Bawang Putih pun memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya pulang. Nenek tersebut tersenyum mendengar alasan Bawang Putih. Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang tersebut kepada Bawang Merah. Setelah itu, Bawang Putih pergi ke dapur untuk membelah labu tersebut lalu memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia. Setelah labu tersebut dibuka,
Ternyata isinya perhiasan emas permata. Ibu tiri dan kakak tirinya yang tidak sengaja melihat itu, lantas merampas perhiasan tersebut. Lalu memaksa Bawang Putih untuk menceritakan di mana ia mendapatkan labu ajaib tersebut. Bawang Putih menceritakan hal yang sejujurnya. Mendengar cerita tersebut, muncullah niat jahat dalam benak sang ibu tiri. Ibu tirinya pun menyuruh Bawang Merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Lalu, mereka berharap mendapatkan labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, Bawang Merah pun tiba di gubuk nenek itu. Dia tinggal di sana selama 1 minggu. Namun, tidak seperti Bawang Putih yang rajin, dia hanya bermalas-malasan tanpa ingin membantu pekerjaan nenek tersebut. Seminggu berlalu, si nenek memperbolehkan Bawang Merah untuk pulang. Namun, dengan perasaan heran, Bawang Merah pun kemudian bertanya kepada si nenek, bukankah seharusnya nenek memberikanku labu sebagai hadiah karena telah menemanimu selama seminggu? Tanya Bawang Merah. Nenek tersebut terpaksa menyuruh Bawang Merah untuk memilih 2 buah labu yang ia tawarkan. Tanpa pikir panjang, Bawang Merah pun mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa pulang labu yang sangat besar. Dia berpikir, pasti emas yang di dalam labu tersebut sangatlah banyak. Mereka pun menyuruh Bawang Putih untuk mencuci pakaian di sungai. Setelah itu mereka masuk ke dalam kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar, Bawang Merah dan ibunya pun membelah labu tersebut. Namun, di luar dugaan, bukan emas permata yang mereka dapatkan, melainkan ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Dengan cepat, hewan-hewan tersebut keluar dan menggigit Bawang Merah dan ibunya yang serakah. Pesan moral dari dongeng ini adalah orang jahat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, sedangkan perbuatan baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dongeng ini juga mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan dan menghadapi segala sesuatu dengan senang hati. Selain itu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan moralnya dapat diambil dengan baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.